Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balta Marnalom Samosir, NIM 2202010101, mahasiswa program studi manajemen kelas MJ604, program studi manajemen. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil telaah kritis terhadap dua tugas akhir, ya, sesuai dengan judulnya, yaitu mereview dan menganalisis metodologis tugas akhir dengan metode regresi linear berganda dan SEM PLS, ya, yang dimana tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian manajemen. Dan sebelumnya juga terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Silvana, yang sudah mengajarkan banyak hal kepada kami semua dan terus kepada saya sehingga saya dapat mengerjakan ini dengan lebih baik. Baik, untuk penyusunan ini terdiri dari yang pertama, yaitu identitas saya di sini sudah tertera, kemudian ada daftar isi, ya, kemudian yaitu identitas lengkap TA pertama, ya, saya mengambil TA dari penulis yang bernama Soripada Martua Lubis. Di sini dia konsentrasinya manajemen operasional dengan judul tugas akhir pengaruh biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik terhadap efisiensi biaya produksi pada industri kelapa sawit PT Flora Wahana Tirta. Ya, di sini dia memakai metode analisis utama regresi linear berganda. Baik, saya langsung saja kepada kritiknya, ya. Di sini akan saya coba untuk menampilkan kritiknya. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan tujuan review dulu, ya. Baik, tujuan reviewnya ini yaitu untuk menilai kualitas metodologis dua tugas akhir dari bab 1 sampai bab 5. Fokus review bukan hanya menemukan kesalahan, tetapi melihat apakah metode yang digunakan sudah sesuai, apakah hasil analisis diinterpretasikan dengan tepat, apa dampaknya terhadap kualitas penelitian, dan bagaimana perbaikannya. Baik, langsung kita lihat, ya. Untuk kritik saya yang pertama di sini, temuan pertama saya adalah ketidakkonsistenan konstruk variabel dependent dalam beberapa bagian. Variabel Y disebut sebagai efisiensi biaya produksi, tapi pada bagian lain menggunakan istilah yang berbeda. Hal ini membuat konstruk yang sebenarnya diuji menjadi kurang jelas. Ya. Dan dampaknya tentu, jika konstruksi Y tidak konsisten, maka operasionalisasi variabel dan interpretasi hasil regresi juga dapat menjadi tidak tepat. Dan solusinya, peneliti seharusnya menggunakan satu konstruk Y secara konsisten sejak judul, rumusan masalah, hipotesis, operasionalisasi, sampai kesimpulan. Ya, salah satunya, ya. Kemudian, titik selanjutnya yaitu di masalah kedua, indikator variabel dependent. Ya, di sini justru menggunakan komponen yang sama dengan variabel independent. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah validitas konstruksi karena variabel Y tidak benar-benar dibedakan dari variabel X. Solusinya, efisiensi biaya seharusnya diukur menggunakan indikator yang benar-benar menggambarkan efisiensi. Misalnya, perbandingan input dan output atau rasio efisiensi yang memiliki dasar teori yang jelas. Di sini saya sudah membuat sebanyak 22 kritik. Ya, kalau saya baca satu-satu tentu bakalan memakan waktu yang lama. Namun di sini sudah saya jelaskan
Contohnya dari sini, dari batasan masalah, ya, ada di halaman 6. Batasan masalah menyatakan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik sebagai variabel independen, serta produksi sebagai variabel independen. Sementara rumusan masalah pada halaman yang sama menggunakan efisiensi biaya produksi sebagai variabel yang dipengaruhi. Ini tadi yang saya baru bacakan tadi ya. Tentu dia yang saya kritik yaitu terdapat ketidakkonsistenan dalam menentukan variabel dependen, biaya produksi atau efisiensi biaya produksi yang berdampak konstruk Y menjadi tidak jelas sejak bab 1 dan dapat mempengaruhi penyusunan hipotesis serta model penelitian. Jadi kesimpulannya peneliti harus menetapkan satu variabel dependen dan menggunakan istilah tersebut secara konsisten. Ini penting ya. Karena di sini juga banyak kekeliruan, terutama banyak memakai kata PT XYZ, namun ada ada nama lain lagi yang membuat saya juga bingung. Ini perusahaan sebenarnya perusahaan XYZ atau perusahaan sesuai dengan judul ya. Karena di judul sini dibikin nama perusahaannya PT Flora Wahana Tirta. Namun pada isi tugas akhirnya itu kebanyakan pakai PT XYZ sehingga saya bingung. Juga sudah saya lampirkan di 22 kritik saya di dalam eh, file ini. Kemudian kita lanjut. Di sini ada 22 ya. Saya sudah susun di sini semuanya. Ini yang kedua, saya mengambil eh, tugas akhir dari penulis Sevi Ilmiati dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Dengan judul tugas akhir, analisis pengaruh work-life balance dan stres kerja terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening di KPP Madya Jakarta Barat. Ini kemudian ada alasan saya memilih penelitian kedua. Kemudian saya juga sudah buatkan hasil review saya terhadap penelitian SMPLS ini ya. Saya buat sebanyak 20 buah. Ya, salah satu contohnya adalah ini ya. Ada di bab 1 dan bab 3. Bukti pada naskahnya itu ada di bab 1 dan bab 3 ya, yang menyatakan jumlah sampel terbatas namun populasi tercatat 134 pegawai dengan sampel 110 sampai 134 yang membuat kontradiksi ya, rasionalisasi SMPLS. Sampel 110 sampai 134 tergolong memadai untuk populasi terbatas. Sehingga klaim sampel terbatas sebagai alasan memilih SMPLS kurang tepat ya. Dampaknya terhadap penelitian justifikasi penggunaan SMPLS menjadi lemah dan tidak memiliki landasan metodologis yang solid. Kemudian untuk rekomendasi dari saya yaitu ubah alasan penggunaan SMPLS dengan berfokus pada kompleksitas model yang melibatkan variabel intervening atau mediasi serta orientasi prediksi. Ya, di sini sudah saya jelaskan dan saya sudah telaah sebanyak 20 kritik sesuai dengan arahan yang sudah disampaikan. Baik, kemudian kesimpulannya, ya, berdasarkan perbandingan kedua penelitian menggunakan metode yang secara umum sesuai dengan model masing-masing, regresi linear berganda digunakan pada penelitian pertama untuk model dengan beberapa variabel independen, sedangkan SMPLS digunakan pada penelitian kedua karena memiliki model yang lebih kompleks dan variabel intervening. Kemudian, menurut hasil review, penelitian kedua relatif lebih baik dalam penerapan metodologis, ya, karena memiliki evaluasi model yang lebih lengkap dan menggunakan bootstrapping dalam pengujian hipotesis. Namun, hal ini tidak berarti
CMPLS secara umum lebih baik daripada regresi linear berganda. Penilaian ini didasarkan pada kualitas penerapan metode dalam kedua tugas akhir yang sudah saya review. Baik, ini daftar pusaka yang saya ambil langsung dari kedua TA, ya. Dan saya ambil ini juga dari Google Drive yang sudah dilampirkan dalam soal ujian akhir semester metode penelitian manajemen. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan presentasi saya ini. Dan untuk lebih lanjut, mungkin teman-teman semua bisa melihat hasil kerja yang sudah saya buat dan saya susun dengan rapi. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.